Bindara Saud diperkirakan lahir di awal kurun seri 700-an Masehi. Tidak ada petunjuk lisan maupun tulisan mengenai hari, tanggal, hingga tahunnya. Hanya, peristiwa sebelum kelahirannya dikenal melegenda. Dan terus menjadi perbincangan dengan diceritakan turun-temurun. Syahdan, di suatu waktu, Bindara Bungso memanggil istrinya yang bernama Nyai Nurima atau Nairima. Saat itu Nyai Nurima tengah hamil tua. Saat dipanggil, Nyai Nurima tengah sholat. Sehingga panggilan sang suami tak bisa dijawabnya. Setelah berkali-kali tak ada sahutan, tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang menjawab panggilan Bindara Bungso, "Ibu masih sholat, wahai ayah." Sontak, Bindara Bungso tertegun. Beliau mencari arah datangnya suara tersebut. Namun yang dijumpainya hanya sang istri yang baru saja mengucapkan salam sehabis sholat. Lantas Bindara Bungso bertanya pada Nyai Nurima. "Siapa anak yang barusan menjawab panggilanku?" "Anak di dalam kandunganku, ini," jawab Nyai Nurima. Peristiwa tersebut yang konon menjadi latar belakang pemberian nama Saud. Karena sudah bisa menyahut sejak dalam kandungan. Sebuah karomah luar biasa, yaitu karunia kemuliaan dari Allah pada seseorang sebelum ia bertakwa. Lidah Madura lantas menyebutnya Saud. Sehingga putra Bindara Bungso dengan Nyai Nairima itu dikenal dengan sebutan Bindara Saud atau Bindara Saud. Bindara adalah paduan kata Arab bin. Dalam sebuah naskah tulisan kuna berhuruf dan berbahasa Arab, Bindara Saud ditulis dengan huruf syad, wawu, dan ta. Dibaca syawun, atau saud, yang maknanya suara. Naskah kuna yang diperkirakan ditulis oleh salah satu putra Sultan Abdurrahman itu kini tersimpan di Kampung Pangeran Lenan, Kelurahan Kepanjin, Kabupaten Sumenep. Sebagian ahli sejarah di kalangan keluarga keraton menyandarkan nama Saud pada bahasa Madura. Namun sebagian lain mengatakan bahwa itu dari bahasa Arab, Saud. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa Saud hanyalah gelar atau julukan saja. Dengan kata lain Saud atau Saud bukan nama daging. Sejak kecil, konon Bindara Saud sudah banyak menampakkan keistimewaan atau kelebihan dibanding anak-anak sebayanya. Beliau juga dikenal sangat cerdas dan mampu dengan cepat menangkap pelajaran gurunya. Di usianya yang masih kecil, Bindara Saud dikirim oleh ayahnya ke Lembung, sekarang nama desa di wilayah Kecamatan Lenteng. Di sana Saud kecil mengaji di pesantren pamannya, yaitu Kiai Fakih atau Kiai Peke, saudara kandung ibunya. Suatu malam, di saat semua santri terbuai mimpi, Kiai Peke yang biasa jaga malam melihat sebuah bintang jatuh dan masuk ke dalam bilik santri. Bintang itu menjelma cahaya dan jatuh tepat pada salah satu santri. Santri itu seperti terbakar dan menyilaukan, sehingga Kiai Peke tak bisa mengenalinya. Lantas beliau memberi tanda pada kain sarung yang dikenakan santri itu dengan membakar ujungnya sedikit. Keesokan hari, Kiai Peke memeriksa para santri. Dan ternyata yang ada tanda di ujung sarungnya ialah Bindara Saud. Lalu Kiai Peke bersabda, "Ketahuilah, aku telah mendapat petunjuk bahwa kamu insya Allah akan menjadi Raja Sumenep hingga 7 turunan." Bindara Saud menikah dengan Nyai Isah, putri Kiai Jalaluddin dengan Nyai Galuh. Nyai Galuh, Kiai Peke dan Nyai Nurima, ibu Bindara Saud, bersaudara kandung. Ketiganya adalah putra-putri Kiai Hathib Bangil, di Parongpong, Kecer, Dasuk. Jadi dengan demikian, antara Bindara Saud dengan Nyai Isah masih bersaudara sepupu. Pernikahan ini membuahkan 2 anak laki-laki, yaitu Bahauddin dan adiknya, Asiruddin, dalam sebuah catatan ditulis Nashiruddin. Sepeninggal Kiai Peke, Bindara Saud menggantikan pamannya Morok, mengajar. Salah satu kebiasaan Bindara Saud ialah sering keluar rumah dengan pakaian penyabit rumput, sambil membawa garunju, tempat sabitan rumput. Hal itu dilakukannya untuk menutupi keadaan dirinya yang dikenal alim dan arif billah. Hingga suatu saat datanglah utusan dari Keraton Sumenep dengan membawa pesan Ratu Rasmana. Saat itu Bindara Saud dengan busana penyabit rumput dan peralatannya dijumpai punggawa keraton. Setelah menyampaikan maksud berupa undangan dari Ratu, Bindara Saud pun langsung bergegas ikut. Beliau memilih langsung berangkat tanpa mengganti pakaian dengan yang bagus ataupun membuang garunjunya dalam perjalanan. Sesampainya di keraton terjadilah kejadian yang tak lazim dalam sejarah manapun. Seorang lelaki penyabit rumput dari desa Lembung dipinang langsung oleh seorang ratu. Setelah Bindara Saud setuju, dilangsungkanlah akad nikah. Akad nikah yang membawa perubahan angin dalam sejarah Keraton Sumenep.
Perubahan angin berupa masuknya pengaruh dan aroma pesantren dalam lingkaran feodalisme. Selepas itu, dengan menikahnya Bindara Saud dengan Ratu Rasmana dilakukan pemindahan kekuasaan dari istri ke suami. Bindara Saud ditabalkan sebagai Raja, Adipati, Sumenep dengan gelar Tumenggung Tirtonegoro pada tahun 1750 Masehi. Dengan Ratu Rasmana, Bindara Saud tidak memiliki keturunan. Sehingga dengan permintaan Ratu, kedua putra Bindara Saud di Lembung didatangkan ke keraton. Sang Ratu berkenan mengeluarkan wasiat resmi agar putra termuda, Asiruddin diangkat sebagai raja sepeninggal ayahnya. Asiruddin naik tahta pada 1762 Masehi dengan gelar Panembahan Notokusumo. Beliau juga lebih dikenal dengan nama Panembahan Sumolo atau Somala, karena beliaulah yang mula-mula memakai gelar Panembahan. Sebelumnya, penguasa Sumenep hanya bergelar pangeran atau tumenggung saja. Bindara Saud dan Panembahan Sumolo membuka keran sistem dan tradisi baru. Di mana waktu itu di Sumenep geliat religi begitu kental. Pemerintah lebih banyak melibatkan unsur-unsur pesantren dalam tata pemerintahan. Simbol-simbol perangkat keraton juga lebih kental dengan nuansa Islami. Girah memperdalam ilmu agama juga menjadi tradisi putra-putra raja. Terima kasih telah menonton video kami, bantu follow ya teman-teman.